Dunia ini tuh lagi banyak masalah. Ada inflasi, potensi perang dunia, sampai robot AI yang disinyalir bakal bikin manusia tuh di PHK. Dengan banyaknya masalah yang terjadi, terus gimana sih cara terbaik buat manusia untuk bisa nyelesain masalahnya? Haruskah kita menjadi realistis, seperti kata Theo Derek, atau apakah kita lebih baik menjadi ambisius, punya mimpi setinggi langit, seperti yang sering dikatakan oleh Timothy Ronald. Menariknya, sebetulnya dua filosofi ini tuh udah jadi perdebatan sejak ratusan tahun lalu. Dari dulu, selalu ada yang namanya kubu ambis dan juga kubu yang realistis. Tapi zaman udah berubah. Sekarang udah bukan ratusan tahun lalu, udah bukan zaman filsuf. Lalu, apa filosofi yang paling baik sebenarnya di zaman sekarang? Especially in this economy ya. Ketika inflasi merajalela, gaji lu susah naik, dan lu susah nyari kerjaan. Apakah kita harus coba pushing the limit, jadi ambis, punya mimpi tinggi dan keluar dari zona nyaman? Atau jadi realistis aja biar bisa bertahan hidup, survive, dan gak burn out karena tekanan sosial yang sangat tinggi di dunia yang udah rada gila kayak sekarang? Kalau lu pengen tahu jawabannya, lu tonton video ini sampai habis. Welcome to Belajar Filsafat by 1%. Kita bakal bahas filosofi realistis versus filosofi ambisius. Enjoy! Kalau kita dalamin lagi, sebenarnya yang dikatakan oleh Theo Derek ini mirip sama filosofi Stoik. Tujuan akhir dari filosofi realistis itu sebenarnya bukan jadi miliarder, bukan jadi triliuner. Tujuannya adalah keadaan yang disebut sebagai ataraxia. Ini tuh kalau zaman Yunani dulu, artinya adalah ketenangan batin. Jadi masalah angka, masalah seberapa kaya lu, itu nggak terlalu penting. Karena yang penting adalah gimana caranya kalau lu start dari minus, at least lu bisa survive ke nol. Kalau lu start dari nol, lu bisa survive dan sedikit lebih tenang aja, itu udah bagus. That's why bukunya Theo Derek juga kan judulnya adalah From Zero to Survive. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya di sini filosofi realistis tuh bukan berarti sinis atau pasrah ya, tapi lebih ke ya kalau lu mau berkembang, basically step by step gitu. Jadi kalau sekarang duit lu 1 juta, ya mimpinya harus realistis ibaratnya. Coba ke 100 juta dulu, baru habis itu 1 M. Kalau lu banyak utang, ya mungkin lunasin utang dulu dan punya dana darurat. Terus kalau gagal juga nggak apa-apa, at least udah berkembang dikit. Yang gua tangkap sih begitu dari Theo Derek. Nah, tapi jauh sebelum ada perdebatan Theo Derek versus Timothy yang rame sekarang, filosofi realistis ini dari dulu tuh udah dikritik, guys. Jadi, filosofi kayak Stoik gitu ya, itu tuh punya banyak kritikus. Tapi salah satu kritikus yang paling tajam dan sebenarnya kayak menurut gua mirip-mirip sama yang dipercaya Timothy, itu adalah Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche bilang kalau Stoicism itu pada dasarnya bukan filosofi orang bijak, tapi filosofi orang lemah dan orang denial. Kenapa? Karena menurut Nietzsche, si orang-orang Stoik ini dibandingkan mereka ngubah keadaan, ngelawan takdir gitu ya, pas ada kejadian buruk, si orang Stoik malah lebih memilih untuk pasrah, untuk gak peduli sama hal yang bisa mereka kontrol, untuk kayak ya udahlah realistis aja, maksudnya hal yang bisa gua kontrol kan cuma A, B, C gitu. Gak bisa gua ngontrol misalnya gua jadi juara, jadi triliuner segala macem. Jadi kalau menurut Nietzsche, orang Stoik tuh bukannya banyak aksi buat ngubah dunia, tapi orang Stoik itu malah terlalu sibuk sama mindset internalnya mereka gitu. Jadi lebih sibuk sama pemikiran sendiri dan jadinya pasrah dan nyerah gitu loh. Ya, that's why Stoicism menurut Nietzsche itu adalah filosofi buat orang lemah, buat orang denial. Padahal di sisi lain dunia itu keras. Dan manusia, kalau menurut Nietzsche, termasuk menurut Timothy juga ya, harusnya bermimpi setinggi mungkin untuk mengubah dunia. Sekaligus nyiptain value mereka sendiri kalau kata Nietzsche. Nah, ini yang dikatakan sebagai Ubermensch. Jadi Superman atau Overman. Jadi manusia yang udah melampaui batas manusia pada umumnya. Udah bisa melewati segala pengalaman manusia pada umumnya dan basically ya hidup seutuhnya gitu. Sementara itu ya orang yang stoik udah pasti nggak mikir kayak gitu ya. Mereka mah ya udah mikirin mindset, oh kalau gua jadi budak apa nih yang bisa gua kontrol gitu ya. Epictetus ya kan. Oh yang bisa gua kontrol pikiran gua, nggak apa-apa gua disiksa. Ya udah mereka akan disiksa sampai mati gitu kan. Jadi orang stoik itu cuma sibuk sama mindset, sama realita, sama realistis gitu ya, bahkan cenderung sinis mungkin kelihatannya.
Dan menurut gua kritik Nietzsche ini bisa dibilang valid ya. Kalau dilihat-lihat, ada-ada aja ya orang stoik yang akhirnya jadi terlalu pasif, terus malah kejebak mindset toxic positivity. Jadi nggak apa-apa kok padahal rumah lagi kebakar gitu. Dan jatuhnya menggunakan filosofi realistis ini sebagai coping mechanism. Ya udah nggak apa-apa lah, gua nggak usah bayar utang, lagian gua disuruh realistis gitu kan. Kan itu malah jadi toxic ya kalau seperti itu. Meskipun gua tahu itu sebenarnya bukan maksudnya si Theoderic. Nah, BTW kritik tentang filosofi stoik ini juga udah pernah kita bahas ya beberapa tahun lalu pas dulu rame soal stoicism. Lu bisa tonton videonya sih, lu cek aja channel kita ya. Nah, jadi bisa kita simpulin kalau Theoderic itu sebenarnya nawarin ketenangan dan filosofi hidup step by step yang lebih aman. Sementara Timothy itu nawarin pertaruhan menuju ambisi yang lebih besar. Jatuhnya filosofi yang lebih high risk high return sih. Dan kalau menurut Timothy, ibaratnya kalau masih miskin, mending pertaruhkan harta sampai ke nol sekalian gitu. Jadi kayak, ya you have nothing to lose anyway. Mending lu mati dan lu udah nyoba untuk menggapai mimpi lu daripada lu mati, tapi matinya realistis gitu dan tetap miskin seumur hidup. Nah, kalau kita dalemin lagi, filosofi ambisius yang dianut sama Timothy ini mirip banget ya sama jalan pikirannya si Nietzsche. BTW, kalau lu belum tahu, Nietzsche juga pas lagi nulis bukunya di akhir sampai dia meninggal gitu ya, itu juga sakit-sakitan guys, sampai mati miskin. Sebelum akhirnya karyanya akhirnya membludak dan bisa mengubah dunia, bahkan menginspirasi sangat banyak orang besar. Salah satunya tuh yang menarik adalah Hitler ya. Nanti kita bahas soal Hitler. Nah, jadi apa itu ajaran Nietzsche? Ajaran Nietzsche yang paling penting soal will to power. Nah, ini adalah ajaran yang paling penting dari Nietzsche ya. Will to power. Jadi Nietzsche bilang dorongan fundamental manusia tuh bukan sekedar buat survive aja. Harusnya sih bukan begitu. Tapi justru manusia tuh semua kedorong untuk ngedapetin power. Jadi semua manusia tuh punya keinginan buat jadi kaya, buat jadi kuat gitu loh. Lu tuh hanya sukses kalau berhasil ngedapetin power. Kekuatan besar, pengaruh luas, ya basically harta dan tahta lah. Nah, karena gini, kalau lu hidup itu cuman buat survive doang, pesimis, nggak berusaha, realistis dalam tanda kutip gitu ya, apa bedanya lu sama budak gitu, yang akhirnya lu diperbudak sama tuan lu seumur hidup lu gitu. Dan kalau sekarang kan kita udah nggak ada perbudakan ya. Dan menurut Nietzsche, kebanyakan orang itu menganut yang namanya slave morality, alias moralitas budak. Jadi ini tuh adalah moralitas yang biasa diagung-agungkan sama orang-orang goblok, sama orang-orang miskin, orang-orang yang arogan, dan moralitas budak ini biasa diagungkan oleh orang-orang yang kalau kata Nietzsche adalah orang yang mabok agama. Karena Nietzsche itu kan sangat keras mengkritik Christianity ya pada zamannya. Nah, kenapa dia mengkritik Christianity, mengkritik orang-orang goblok dan miskin gitu ya? Kenapa? Karena moralitas yang dimuliakan oleh Christianity, oleh orang-orang lemah gitu ya, adalah memuliakan kelemahan itu sendiri. Jadi nggak apa-apa lemah, nanti juga dibales kok di neraka gitu. Terus nggak apa-apa lah lu cuma gaji UMR gitu. Jadi memuliakan kepasrahan, dimana hidup biasa-biasa aja itu nggak apa-apa. Jadi Nietzsche tuh nggak suka gitu kalau disuruh kita tuh harus baik ke sesama, harus nyumbang ke orang gitu ya. Jadi very ekstrim memang. Makanya beberapa analis filsafat gitu ya bilang Nietzsche ini sebenarnya radikal individualis. Dan ini mirip juga ya sama Timothy gitu. Dan nggak apa-apa juga kan orang nggak suka sama orang yang begitu gitu. Kalau dalam konteks gitu ya, hal yang dikritik oleh orang-orang seperti Timothy, seperti Andrew Tate gitu ya, ini tuh jatuhnya adalah kritik terhadap orang yang nggak mau ngambil resiko. Ibaratnya orang yang kerja kantoran gitu ya, orang yang hidup biasa-biasa aja gitu. Itu tuh di-despise lah oleh orang-orang yang mungkin menganut filosofinya Nietzsche secara radikal gitu ya. Dan Nietzsche sendiri percaya gitu kalau manusia yang oke itu adalah manusia yang bisa melampaui standar sosial dan menciptakan nilai-nilainya sendiri atau bisa disebut sebagai yang tadi gue bilang adalah Übermensch. Nah sayangnya ya filosofi Nietzsche juga punya kelemahan gitu. Dia tidak bebas kritik. Filosofi ini memang mungkin cocok buat orang-orang ambis, orang-orang yang bisa mengubah dunia gitu. Orang-orang kayak Elon gitu ya dan lain-lain. Tapi filosofi ini nggak cocok buat banyak sekali orang. Mungkin bahkan gue bisa bilang personally ini tuh nggak cocok buat 90% orang gitu loh. Karena pertama filosofi ini tuh bisa bikin lu burn out. Terus kalau lu mau bermimpi setinggi mungkin ya lu bisa burn out kalau nggak nyampe. Dan lu juga bisa burn out kalau ternyata value diri lu itu nggak setinggi Elon gitu, nggak setinggi Timothy, nggak sepinter Albert Einstein gitu. Lu mungkin bakal ya milih untuk I don't know, mungkin mengakhiri hidup gitu ya. Karena lu merasa lu adalah orang gagal, ya kan?
Karena gini, kalau lu gagal, bukan cuma duit lu yang habis, tapi identitas lu juga hancur gitu. Ketika lu mempercayai filosofi ini, dalam banget gitu loh. Jadi, kalau gagal, lu bukan hanya mati miskin, tapi lu juga mati depresi cuy. Dan itu juga yang terjadi pada Nietzsche. Lu lihat sendiri gitu, meskipun karyanya akhirnya bisa mengubah dunia. Termasuk itu juga yang terjadi pada orang-orang yang keren. Ya, di tiap zaman tuh kayak gitu, yang sukses tuh seringkali menderita juga gitu loh. Yang kedua, kalau lu terlalu mengamini filosofi seperti ini, lu juga mungkin akan dirasa kurang empati sama orang yang memang mayoritas gitu loh. Yang orang yang memang sulit buat sukses. Jadi jangan heran kalau orang-orang kayak Timothy dan ya memang yang striving for sukses itu dibenci oleh orang yang memegang slave morality gitu. Karena slave morality tuh kebanyakan orang mayoritas gitu. Kita ini nih orang-orang biasa ini, jadi gak heran bakal dianggap kurang empati, bakal dibenci gitu. Dan ini juga wajar karena seakan-akan kan kalau lu mempopulerkan filosofi ini seakan-akan semua orang bisa sukses dan kaya, padahal enggak kan. Nah yang ketiga, filosofi Nietzsche juga jangan lupa ya, ini tuh sempat disalahartikan. Jadi will to power ini dianggap sebagai ya pembenaran gitu untuk lu melakukan segala cara untuk lu jadi kaya, untuk eksploitasi orang, untuk jadi rasis gitu loh. Kasus yang paling terkenal dari ini sebenarnya adalah ideologi Nazinya dari Hitler gitu, yang saat itu akhirnya bikin perang di mana-mana kan. Nah, Hitler itu terinspirasi dari konsep Ubermensch, konsep will to power. Ini dijadikan justifikasi buat ambisinya Hitler pada zamannya, yang menganggap bahwa ras orang Jerman itu paling kuat dan paling mantap gitu. Oke guys, sebelum lanjut, gue mau kasih info penting buat lo yang ngerasa stuck sama arah karir, relationship, atau bahkan sama diri sendiri. Sekarang 1% punya produk membership premium namanya The Good Life Membership. The Good Life Membership adalah ekosistem pengembangan diri yang dirancang khusus buat bantu lo yang mau mencapai hidup seutuhnya dengan bertumbuh 1% setiap harinya. Apa aja sih yang bakal lo dapetin dengan join membership ini? Lo bakal dapet psikotes premium 1 per bulan, 4 webinar premium per bulan, video dan playlist premium, artikel premium, grup WhatsApp, dan juga gathering khusus member. Semua produk ini kalau lo beli ketengan di 1%, itu harganya bisa sampai jutaan rupiah. Tapi kalau lo join member, produk jutaan tadi lo bisa dapatkan dengan harga mulai dari 79.000 aja per bulan. Mantap banget ya. Langsung aja ya kunjungi website kita 1%.net atau lo bisa klik link 1.bio/goodlifemembership buat info lebih lanjut. Solusinya gimana? Filosofi hidup apa sih yang terbaik di zaman sekarang, in this economy gitu ya? Well, kalau menurut gua pribadi, pertama-tama nggak apa-apa kalau lagi masa sulit kayak gini, lu mau jadi orang biasa tuh nggak apa-apa guys, gitu ya. Karena gini, kalau kata Nietzsche sendiri, kebanyakan orang tuh ya memang akan mengikuti slave morality, dan itu it's okay, nggak apa-apa untuk jadi pekerja biasa gitu loh. Dan Nietzsche pun bilang bahwa cuma sedikit orang terpilih yang bisa jadi Ubermensch. Ya, Timothy juga kayaknya pernah bilang itu deh, nggak semua orang bakal jadi kaya gitu, paling 10% gitu ya dari yang nonton videonya doi gitu bakal jadi kaya. Dan mungkin hanya 0,0001% yang bakal jadi kayak Bill Gates, Elon Musk, atau Donald Trump. Jadi kalau lu adalah orang mayoritas gitu ya, terus kayak lu udah nyoba sekuat mungkin, lu bahkan udah burnout segala macam, ya mungkin takdir lu adalah untuk menjadi orang biasa gitu. Meskipun kalau Nietzsche bilang kasar ya, ibaratnya takdir lu tuh jadi budak gitu ya. Ya udah gitu ya, nggak apa-apa juga. Budak juga bisa happy gitu kan. Budak juga tetap bisa ibadah, tetap bisa hidup, tetap bisa makan. Apalagi zaman sekarang lu mau makan enak gampang gitu kan. Jadi ya it's okay untuk bersyukur menjadi orang biasa gitu. Kalau kita lihat orang-orang sukses juga, ya untuk ada di level itu kan butuh personality yang sangat spesifik. Lu butuh energi yang super tinggi, lu butuh jadi batu keras kepala, tapi harus bisa dengerin orang juga. Lu harus punya kemampuan leadership yang oke, manajemen yang oke, lu harus belajar terus. Lu harus jadi unpredictable, dan secara psikologi nggak semua orang bisa punya personality kayak gitu, bahkan kayaknya mungkin cuma beberapa doang gitu. Dan kalau lu punya juga belum tentu lu sukses gitu ya, belum tentu lu hoki untuk bisa nyampe ke levelnya Bill Gates gitu loh. Ibaratnya lu harus jadi sedikit lebih gila gitu ya untuk jadi sukses atau kaya banget, dan nggak semua orang suka jadi gila gitu ya, nggak semua orang punya atau mau punya kepribadian seperti itu, dan itu tidak apa-apa ya untuk tidak mengikuti filosofi itu. It's okay banget. Yang kedua, jangan lupa filosofi hidup tuh bukan cuma dua tapi banyak ya. Lo tetap bisa happy tanpa harus ngikutin mau jadi ambis radikal atau jadi realistis gitu ya. Dunia ini tuh punya ratusan filosofi, agama juga udah ada ribuan tahun, ada kitabnya yang bisa lo baca gitu ya, yang menawarkan banyak jalan. Ya kalau lo mau dapet filosofi lain nih, gua kasih tahu ya, salah satu filosofi hidup yang menurut gua menarik buat orang Indonesia gitu ya, namanya adalah Epicureanism.
ini tuh dicetuskan oleh Epicurus. Dia tuh filsuf juga. Yang menarik adalah dia tuh nggak ngejar kekayaan, jadi dia nggak ambis, tapi dia juga nggak terobsesi pasrah gitu sama nasib gitu loh, untuk jadi stoik atau jadi realistis aja yuk gitu. Nggak juga. Tapi yang menarik adalah tujuan hidupnya. Lu tahu nggak apa? Tujuan hidupnya tuh sederhana, yaitu nyari eudaimonia alias long term happiness. Jadi dia nggak peduli tuh gitu ya sama jadi realistis, jadi ambis. Dia bodo amat sama itu. Yang dia lakukan adalah dia hidup sederhana, dia menjauhi politik dan drama-drama, dan dia nongkrong bareng temen sampai tua di satu tempat. Jadi buat Epicurus, hidup itu bukan masalah jadi ambis yuk, jadi realistis yuk, bukan. Yang penting lu nongkrong buat dia gitu ya. Itu pertemanan gitu. Jadi menurut Epicurus ini adalah sumber kebahagiaan jangka panjang. Mungkin menurut lu menganggap ini absurd gitu ya, tapi sebenarnya orang Indonesia mirip kayak si Epicurus ini. Udahlah hidup sederhana aja, nongkrong gitu ya kan, nongkrong sambil main Mobile Legends, sambil megang rokok guys gitu kan, sambil pakai baju skentot gitu ya, skena total gitu loh. Jadi ada banyak guys untuk filosofi hidup itu, dan lu bisa pilih gitu ya. Ada yang dari agama, ada yang dari filsuf, segala macam itu bisa lu pilih. Nah yang ketiga, nah ini yang menurut gua cukup penting juga. Jadi jangan sampai kita bulat-bulat menelan apa kata orang dan meyakini apa kata orang sampai radikal banget, especially influencer gitu yang ada di zaman sekarang. Kenapa? Karena ya jujur aja lu nggak tahu banyak tentang hidup influencer bro ya, selain dari konten yang dia bikin. Jadi bisa aja gini, bisa aja orang tuh ngomong sesuatu yang mungkin kedengarannya ekstrim di media gitu ya, tapi ternyata dia lagi acting, lagi gimmick gitu. Bisa juga mereka lagi ada tujuan lain, bisa juga mereka ternyata hidup mereka tuh nggak sesuai omongannya, alias munafik gitu loh. Nah ini ada study case menarik soal influencer. Lu mungkin pernah lihat beberapa konten orang ini di FYP. Nah dia itu adalah Hubs Life. Nah awalnya si Hubs Life ini, konten dia tuh viral kayaknya beberapa tahun lalu atau beberapa waktu lalu ya, karena mengagung-agungkan soal hidup 9 to 5, hidup normal gitu loh. Jadi kerja 9 to 5 tuh asik loh, nggak apa-apa loh gitu, it's okay gitu ya, I'm happy with it gitu ya. Dan dia juga kayak mengagung-agungkan hidup single gitu, cuma hidup sama anjingnya doang. Kelihatannya tuh oke banget dan realistis gitu ya. Akhirnya banyak orang yang wah thanks sudah bikin konten ini ya, terinspirasi untuk hidup 9 to 5 bla 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 gitu. Sayangnya ternyata sekarang guys, si influencer itu apa yang dia lakukan gitu ya, setelah dia sukses jadi influencer, akhirnya dia ya sibuk ngambil endorsan, dan sekarang malah jadi full time influencer. Jadi kerjaan 9 to 5 nya ditinggalin guys. Bahkan ada dugaan kuat, kata beberapa orang, beberapa komen ya di YouTube dan di Instagram, kalau hidup yang dia tunjukin itu bohong. Jadi cuma acting. Setelah dia terkenal jadi influencer, dia fokusnya sama ya kegiatan influencernya. Jadi dia dituduh nyewa kantor palsu buat bikin konten seakan-akan dia beneran karyawan 9 to 5. Dan poin yang ketiga juga adalah ternyata dia tuh nggak single guys, dia punya pacar dan dia nikah gitu loh. Sementara di videonya orang tuh berasumsi bahwa lah gue pikir lu single gitu, gue pikir lu 9 to 5 with this boring life, gue pikir lu happy. Ternyata enggak guys gitu ya. Dan sampai ekstrimnya adalah si influencer ini, si Hubs Life ini, dia live TikTok terus minta pause gitu kalau nggak salah ke orang. Gue nggak tahu si pause tuh apaan ya, atau sawer-sawer gitulah gitu, yang akhirnya bikin dia jadi lumayan dibenci sih sama viewersnya gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah ya buat ngubah opini lu, ngubah filosofi hidup lu di tengah jalan. Kayak si Hubs Life tuh dia nggak salah guys menurut gua. Nah cuman kalau lu bayangin jadi viewersnya si Hubs Life, terus lu mengamini apa yang dia katakan, ternyata dia nggak seperti itu gitu. Itu kayak, paham nggak sih? Jadi nggak perlu terlalu mengamini apa kata influencer ya kan, karena lu nggak tahu hidup mereka seperti apa. Lu nggak bener-bener tahu influencer tuh orangnya kayak gimana. Jadi ya ambil baiknya, buang buruknya aja gitu loh. Dan kalaupun ada yang lu nggak setuju, lu nggak perlu komen juga di si influencer, ya udah gitu, santai aja gitu loh. Ada yang lu setuju, nggak perlu lu setujui banget juga gitu loh ya. Nggak usah terlalu dikultuskan, diikuti banget atau dibenci banget gitu. Jadi santai aja sebenarnya. Ya itu study case yang menarik barusan. Nah, gua pengen tahu nih, menurut lu gimana tentang perdebatan filosofi hidup ini? Dan filosofi hidup apa aja sih yang lu pegang sampai sekarang? Mungkin lu bisa taruh di comment section. Siapa tahu ada orang lain yang terinspirasi sama filosofi hidup lu gitu, karena kita sama-sama belajar kan semuanya. Nah kalau lu pengen bahasan lebih dalam tentang cara menentukan tujuan hidup, gua ada videonya, lu bisa tonton. Dan video di sebelahnya juga worth it buat lu tonton kalau lu belum nonton ya. That's all for today and see you in the next video. Gue Evan 100%, well, thanks.